Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di pagi yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih melindungi, menjaga dan memberkati kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya kembali ingin menyapa saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan men-sharekan kebenaran firman Tuhan yang sebagaimana mestinya saya selalu men-sharekan kebenaran firman Tuhan setiap pagi kepada kita semua. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Bapa yang kami muliakan, sebab kasih setiamu, kebaikanmu masih nyata dalam hidup kami. Hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat per ayat beserta dengan poin-poin yang akan saya sampaikan, saya sharingkan di pagi yang indah ini. Di sini judulnya tentang lahirnya Samuel. Iya, Samuel ini anak dari Elkana dan juga ibunya bernama Hana. Kita tahu pada waktu itu Elkana memiliki 2 orang istri, yaitu Penina dan juga Hana. Dan secara ceritanya Penina dikaruniai anak, sedangkan Hana belum dikaruniai anak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan bagaimana kehidupan seorang wanita ini yang bernama Hana ini, di mana dia bergumul, di mana dia berjuang supaya Tuhan menjawab doa-doanya. Hari ini saya memberikan judul sharing firman Tuhan di pagi yang indah ini, yaitu rahasia keberhasilan Hana. Sekali lagi saya ucapkan rahasia keberhasilan Hana. Kita tahu bahwa kehidupan kita ingin meraih yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil dalam kehidupannya, baik dalam karirnya, masa depannya, baik dalam rumah tangganya, dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang tidak mau berhasil. Berhasil ini bisa diartikan sukses, atau juga bisa diartikan sampai kepada apa yang dituju atau apa yang dimaksud. Jadi saudaraku, keberhasilan ini penting karena ini menjadi bonus, menjadi reward bagi kita, supaya kita bisalah dikatakan lebih antusias, lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Pasti kita memiliki target dari setiap pekerjaan yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Tapi hal yang harus kita ingat juga, keberhasilan itu tidaklah datang dengan sendirinya dan tidaklah datang dengan begitu saja. Tetapi keberhasilan itu karena ada upaya, karena ada usaha, bahkan ada harga yang kita bayar ketika kita mau mencapai yang namanya keberhasilan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hana ini juga mengalami hal yang sama. Keberhasilannya, tujuannya, kerinduannya, pergumulannya, dia ingin memiliki keturunan bersama dengan suaminya yang bernama Elkana tadi. Karena di dalam cerita ini memang dikatakan bahwa kandungan Hana itu ditutup oleh Tuhan. Artinya bukan Tuhan itu jahat, tapi percayalah Tuhan itu memiliki rencana atau maksud yang luar biasa, yang sempurna dalam kehidupan Hana.
tapi juga dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan langsung menyampaikan beberapa poin, yaitu yang menjelaskan tentang rahasia dari seorang perempuan ini yang bernama Hana ini. Dia mencapai yang namanya keberhasilan. Mari kita perhatikan saudaraku, di sini memang sampai 28 ayat, tapi nanti kita akan membahasnya poin per poin. Saya akan menyampaikannya dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20 saja. Nah, di mana keberhasilan Hana tadi seperti yang saya mau sampaikan, yaitu di ayat yang ke-6. Di sini dikatakan bahwa demikian firman Tuhan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Biasalah ya, karena Elkana ini memiliki 2 istri. Tadi yang saya katakan, yang satu Penina memiliki anak dan Hana ini belum memiliki anak. Ya biasanya Penina ini ya mungkin karena ada jiwa saingan ya, bagaimana supaya lebih dicintai oleh Elkana ini, lalu dia menunjukkan, membuktikan kelemahan atau ketidaksanggupan Hana ini, yaitu tidak memiliki keturunan. Bisa saja Penina ini menyindir-nyindir dia, mengejek dia, melecehkan dia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rahasia yang pertama dari Hana ini, walaupun memang dia memiliki jiwa yang lemah, tapi dia memiliki juga jiwa yang sabar. Oh ya, arti dari Hana ini adalah kasih karunia atau belas kasihan. Jadi poin yang pertama ini, Hana ini orangnya sabar. Ketika Penina menyakiti dia, mungkin menceritai dia, meremehkan dia, Hana ini sabar. Karena tidak ada dikatakan ayat per ayat di dalam pasal 1 ini yang menceritakan Hana melakukan perlawanan kepada Penina. Tetapi dia selalu bawa setiap pergumulannya, kegusarannya itu hanya kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan, lalu dia mengadu kepada Tuhan di rumah Tuhan tersebut. Jadi poin yang pertama, di mana rahasia keberhasilan Hana ini? Yang pertama, Hana itu orangnya sabar. Amin saudaraku, kesabaran itu penting ada dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak sabar, kita bisa cepat marah, kita bisa emosi, sehingga hal itu merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Buah-buah Roh Kudus, salah satu juga disebutkan kesabaran. Penting saudaraku, kesabaran ini banyak. Kita juga perlu bersabar untuk menantikan jawaban Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan supaya kehendak kita yang terjadi daripada kehendak Tuhan. Jadi tidak bisa semau gue, tidak bisa semena-mena kita. Apa yang kita harapkan, kita memang harus sabar untuk menantikannya. Dengan juga kehidupan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Penina menyakiti dia, di sini dikatakan madunya menyakiti dia. Di sini Hana memiliki pribadi yang sabar. Amin saudaraku, sekali lagi saya mau katakan kesabaran itu penting ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya, poin untuk keberhasilan Hana itu dikatakan di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi ketika dia disakiti, dia tidak melawan, tapi segala bentuk keberadaannya, keadaannya yang lemah itu, dia bawa kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan poin yang kedua, bahwa Hana ini memiliki kesungguhan hati. Artinya dalam situasi yang sepertinya dia terpojok, bukan sepertinya, dia keadaan terpojok, dia tetap bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Kesungguhan hati itu penting, karena berbicara tentang kesungguhan, berbicara tentang keseriusan. Melakukan apapun perlu yang namanya kesungguhan. Jangankan perkara rohani, dalam hal-hal yang duniawi pun, yang jasmaniah pun, ketika kita melakukan kesungguhan, maka hasil itu akan kita raih. Maka jawaban itu akan kita dapat. Karena usaha tidak pernah membohongi hasil.
asalkan usaha itu memang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Poin yang selanjutnya, di mana keberhasilan atau rahasia dari keberhasilan Hana ini? Ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Terus-menerus berdoa. Belum dapat jawaban, berdoa. Belum lagi datang jawaban, berdoa. Terus-menerus berbicara tentang ketekunan. Jadi berulang-ulang dilakukan, artinya dilakukan dengan kesungguhan. Terus dia menantikan, terus dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Jadi poin yang ketiga, rahasia dari keberhasilan Hana ini adalah ketekunan. Pentingnya sebuah ketekunan. Kalau kita ditolak sekali, bukan berarti kita menyerah. Perlu kita bertekun, kita melakukannya lagi. Kalau doa kita belum dijawab, perlu kita bertekun. Kita datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Jadi kalau bahasa sederhananya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itulah berbicara dengan ketekunan. Jadi, tapi saudaraku, ini berbicara tentang yang kita lakukan hal-hal yang positif ya, bukan hal yang negatif. Karena kita ingin memperoleh yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Perlu kita melakukannya dengan ketekunan. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Poin yang selanjutnya, ayat yang ke-15 sampai 16, rahasia dari keberhasilan Hana. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, tetapi Hana menjawab, bukan, ayat 14, maaf. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Memang dia sakit hati, memang dia gusar, tapi semuanya itu disampaikan kepada Tuhan. Imam Eli sendiri sebagai pelayan Tuhan memiliki prasangka yang tidak baik kepada Hana ini. Dipikirnya si Hana ini wanita dursila, perempuan mabuk. Saudaraku, saya mau katakan rahasia keberhasilan Hana ini bahwa Hana memiliki pikiran dan perkataan yang positif. Sepertinya dia dihakimi, sepertinya dia disalahkan oleh Imam Eli. Bayangkan seorang hamba Tuhan yang sepertinya menyudutkan Hana ini. Hana berkata dengan positif. Dia memiliki pemikiran yang positif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, punya alasan yang banyak kita untuk mengeluh. Apalagi orang yang kita anggap orang yang rohani, orang yang dapat dipercaya. Ternyata orang demikian juga menghakimi kita, menyalahkan kita. Hal yang harus kita lakukan adalah milikilah pemikiran yang positif. Keluarkanlah perkataan yang positif. Walaupun orang mengatakan hal yang tidak baik, mari kita memikirkan dengan positif. Dan kita membalas perkataan itu dengan perkataan-perkataan yang positif juga. Semalam saya sudah menyampaikan tentang kuasa perkataan, saudaraku. Apapun yang dikatakan orang, mari kita berpikir positif dan kembali membalasnya dengan kata-kata yang positif. Kenapa? Karena perkataan kita itu memiliki kuasa, sehingga pada waktunya itu akan terbentuk, tergenapi di dalam kehidupan kita. Iya, kalau itu perkataan yang positif. Kalau itu perkataan yang negatif, hal itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, apapun ceritanya, belajarlah kita berpikir positif dan memperkatakan hal-hal yang positif. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini poin rahasia dari keberhasilan Hana tersebut. Dan yang terakhir, di mana keberhasilan Hana ini di dalam pergumulannya? Kita kembali ke ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini janji, ya.
Kadang-kadang sesama manusia pun kenapa bisa dikabulkan, kenapa bisa diloloskan, karena ada janji yang dikatakan, nanti kalau aku berhasil akan ku kembalikanlah uangmu. Walaupun setelah berhasil lain lagi ceritanya. Tapi Hana ini memiliki pribadi, dia tidak mengingkari janji. Saya percaya Tuhan itu senang kepada orang yang berjanji. Tapi dengan kata lain, orang yang berjanji, yang janjinya itu memang digenapi. Hal itu adalah pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-11 ini menjadi poin yang terakhir dari rahasia keberhasilan Hana. Dan Hana menggenapi janjinya, apa yang dia najarkan kepada Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan, dia berkomitmen kepada Tuhan. Kalau engkau memberikan aku seorang anak laki-laki, nanti anak ini akan menjadi hamba Tuhan, akan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Amin, saudaraku. Jadi jangan coba-coba kita untuk mengingkari janji, apalagi kepada Tuhan. Kalau kita mengingkari janji, mari kita cepat-cepat bertobat, saudara yang dikasih Tuhan. Saya pribadi pun ketika membaca ayat ini, iya ya, kalau ada memang janji yang kuingkari, Tuhan ampunilah aku. Kita perlu minta ampun kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Percayalah, kalau kita sudah menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan dan kita menjanjikan hal itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Tapi Tuhan akan mengingatkan kembali bahwa apa yang kita katakan, Dia akan ingatkan kembali kepada kita. Hana ingat akan janjinya, makanya ketika dia memiliki seorang anak, dia mengasuhnya. Lalu ketika anak itu sudah layak untuk berpisah dengan dia, maka anak itu dibawa kepada Tuhan, yaitu ke rumah Tuhan, di mana di sana Imam Eli masih menjadi imam di rumah Tuhan pada waktu itu. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apapun yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, itu semua berasal daripada Tuhan. Ingatlah, dan kita memang harus kembalikan itu kepada Tuhan, guna hormat atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Intinya di sini, saudaraku, ketika Samuel itu sudah layak berpisah dengan ibunya Hana itu, dia bawa kepada Tuhan. Dia mengingatkan kepada Imam Eli bahwa dialah dulu wanita yang dia sangka pemabuk itu. Dia katakan kepada Imam Eli, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-26, di sini dikatakan, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat rumah tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia janjikan, dia genapi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kelima poin ini, inilah yang menjadi rahasia keberhasilan Hana ini. Dengan segala pergumulannya, dia bawa kepada Tuhan. Dan pergumulannya dan ketekunannya dan kesungguhannya, kesabarannya itu tidak sia-sia. Tetapi dia memiliki atau mendapatkan buah dari apa yang sudah dia lakukan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita juga pasti memiliki kerinduan untuk berhasil. Mari kita bersungguh hati, mari kita bersabar, mari kita bertekun, mari kita memiliki pola pikir dan perkataan yang positif. Percayalah, Tuhan pasti mendengar, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan menjawab setiap pergumulan kita, dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di pagi yang indah ini. Jadi kenapa kita memang harus melewati melalui pergumulan, melalui proses yang harus kita lalui. Percayalah, karena Tuhan ingin melihat kesungguhan kita, kepercayaan kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita memang percaya kepada
Tuhan sumber berkat itu, atau kita hanya mengharapkan berkat itu saja. Tapi kita harus memilih bahwa kita memilih yang namanya sumber berkat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena Dia adalah sumber segala sesuatunya yang sanggup memberikan apa yang menjadi kerinduan ataupun pergumulan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di pagi ini saya mengingatkan, apapun yang menjadi pergumulanmu, ingatlah di balik itu ada berkat yang sudah menanti engkau. Asalkan engkau siap dan keluar sebagai pemenang dalam proses-proses yang harus kita jalani. Amin. Demikian sharing firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa rahasia dari keberhasilan Hana, bahwa Hana adalah seorang yang sabar, seorang yang bertekun, seorang yang sungguh-sungguh memiliki pola pikir yang positif dan perkataan yang positif, dan dia tidak mengingkari janjinya. Tuhan, mampukan kami Bapa untuk pribadi yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga Tuhan keberhasilan itu menjadi bagian kami. Dan pada akhirnya semuanya itu kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami akan melewati bersama dengan Engkau, dan kami percaya hidup kami pasti berhasil, karena kami mengandalkan Tuhan di setiap saat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Kita kembali bertemu di hari-hari yang berikutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadanya. Haleluya, shalom.